Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Sejarah Maulid Nabi Muhammad dan orang pertama yang merayakannya. Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal penting untuk kita ketahui. Siapa yang sebenarnya orang pertama merayakan Maulid Nabi? Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, riwayat paling masyhur, tahun ini jatuh pada Sabtu 8 Oktober 2022. Perayaan Maulid Nabi ini sudah menjadi tradisi masyarakat Muslim di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Perayaan Maulid Nabi ini merupakan wujud dan ekspresi kegembiraan dan penghormatan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum Muslimin biasanya memperingati Maulid Nabi dengan membaca sholawat, kitab Maulid, memberi makan fakir miskin dan berziarah ke makam Nabi di Madinah. Seraya perayaan Maulid Nabi dapat kita ketahui dari beberapa referensi, diantaranya keterangan Al-Makrisi dalam kitabnya Al-Qatat yang menyebutkan perayaan Maulid dimulai ketika zaman Daulah Fatimiyah Syiah di Mesir atau berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sependapat dengan hal ini. Sumber lain menyebutkan Maulid dikembangkan oleh Abul Abbas Al-Azafi, para ahli sejarah seperti Ibnu Khalikan, Sibet Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Katsir, Al-Hafiz Al-Sakawi, Al-Hafiz Al-Suyuti sepakat menyatakan bahwa orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah Sultan Al-Muzaffar. Namun pihak lain mengatakan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Salahuddin kala itu menggelar perayaan Maulid dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam untuk kembali berjihad membela Islam pada masa Perang Salib. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni rahimahullah mengatakan, Salahuddinlah yang menaklukkan Mesir. Dia menghapus dakwah Ubaidiyun yang menganut aliran Koromitoh, Batiniyah, aliran yang jelas sesatnya. Salahuddinlah yang menghidupkan syariat Islam di kala itu. Majmu' Al-Fatawa 35/138. Dalam perkataan lainnya beliau mengatakan, negara Mesir kemudian ditaklukkan oleh raja yang berperang teguh dengan sunnah, yaitu Salahuddin. Dia yang menampakkan ajaran Nabi yang solih di kala itu, berseberangan dengan ajaran Rafidah Syiah. Pada masa dia, akhirnya ilmu dan ajaran Nabi SAW semakin tersebar luas. Majmu' Al-Fatawa 3281. Alasan merayakan Maulid Nabi bulan Maulid adalah bulan yang dirindukan karena dianggap mendatangkan keberkahan bagi alam semesta. Di bulan ini, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di bulan ini Muslim di dunia bergembira menggelar maulidan, membaca sholawat dan berziarah ke makam Nabi yang mulia di Madinah. Semua itu dilakukan untuk menghormati baginda Rasulullah, untuk jasa-jasa beliau kepada kita. Ulama besar Mekah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani 1944-2004 berkata, sesungguhnya orang yang pertama kali merayakan Maulid adalah pemilik Maulid, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam Sahih Muslim ketika beliau ditanya tentang alasan beliau berpuasa pada hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan. Pernyataan ini adalah nas yang paling sahih dan paling jelas sebagai hujjah di dalam disyariatkan merayakan Maulid Nabi. Jangan pedulikan pendapat siapapun yang mengatakan bahwa yang pertama kali merayakan Maulid adalah orang-orang dari dinasti Fatimiyah, karena alasannya cuma satu di antara dua hal, mungkin karena tidak tahu atau sengaja menutup mata dari kebenaran yang nyata. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-I'lam bi Fatawa Aimatil Islam Haula Maulidihi alaihi salatu wassalam, halaman 11. Jika ada yang bertanya mengapa kalian merayakan Maulid, maka tidak perlu ditanggapi. Karena ini sama dengan pertanyaan, mengapa kalian berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW? Pertanyaan seperti itu tentu tidak pantas keluar dari orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah agar dapat mengikuti, meneladani dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.